kita prinsipnya kayak kita kan berada di bawah naungan SIA fakultas ya, bukan rektorat ya. Kalau pimpinan dari pihak pimpinan kita istilahnya nggak ngasih, maksudnya mengizinkan, itu kita tidak berani mengizinkan. Iya, saya ngerti. Tapi sebelumnya pun sebenarnya kita sudah mengikuti prosedur-prosedur yang memang sebenarnya kalau misalkan saya bilang memang pihak dekanat saja memang mengulur-ulur itu sampai sekarang pun dia mengatakan ya udah nanti coba kita dipertimbangkan sampai tanggal setelah tanggal 20 itu kalau nggak salah. Dan waktu bukan saya yang langsung menghadap ke Bu SD dan itu hari Senin karena kita mau penjelasan apakah hari ini diperbolehkan apa tidak. Dan waktu itu Bu Esti bilang bahwa dia ya udah Mbak, nanti saya rapat dulu sama dekan sama Pak Dekan katanya. Dan langsung saya akan telepon. Tapi sampai sekarang kita nggak dipanggil dan nggak ada konfirmasi sama sekali kayak gitu. Jadi untuk penjelasan kalau misalkan kita udah melakukan prosedur kayak gini sampai kita ke rektorat, disuruh ke rektorat, kita mau ke rektorat ya kan. Tapi berarti di dulu kan ini berarti kebijakannya dia seperti apa, boleh apa enggak ada kejelasan kayak gitu. Karena tidak ada alasan yang rasional menurut kita, karena kita udah mengungkapin bahwa emang kita di sini mau berdiskusi kayak gitu. Begitu. Terus ini nanti bisa Tidak bisa. kita tidak mempersulit, kalau tadi monggo silakan semacam kayak gini. Iya Pak, kami tahu kan Iya Pak, apa yang dijalankan. iya. Itu tapi ini Pak, saya juga nggak mengerti kenapa film ini, film yang sebenarnya ini film karya jurnalistik yang sempat kemarin diputar di FISIP, kalau Bapak tahu sendiri 29 itu diputar di FISIP dengan judul yang sama, Al-Humanitarian, tetapi kenapa ketika masuk ke dalam ini mengalami hambatan? Kami sudah mengantongi izin dan izin ini menjadikan ini sebagai dasar hukum kami. Oke, ini Mas ya. Kalau masalah film yang diputar di TV, mohon maaf, kayak sebagai amalan kita kan nggak tahu data. Intinya kan kita cuma menjalankan tugas. Maksudnya kalau tidak ada semacam izin kayak gini, kan kita tidak berani mengizinkan. Ya, iya. Kan ini kan pemberitahuan dari rektorat Mas ya, sebenarnya. Tapi yang saya butuhkan yang semacam kayak gini. Istilahnya sebagai dasar. Toh nanti kalau ada apa-apa, mohon maaf, bukan kamu yang disalahkan, tapi yang para security di sini yang disalahkan. Sampai pimpinan. Izin ini kan hanya bisa dikeluarkan dari pihak yang bersangkutan. Fakultas. Iya. Tetapi kami sudah punya ini. Jadi gimana? Kalau dalam keadaan ini, kalau sudah seperti ini gimana? Kalau menurut saya, kami menghubungi pimpinan fakultas saja. Ya, oke. Karena nanti kan kita kalau tidak ada gini, mohon maaf, ya kita tidak berani mengizinkan. Masalahnya kalau ada apa-apa, misalnya mohon maaf, ono dipecat ya Mas, kasihan kan yang punya anak-anak mereka, gitu loh Mas. Kan dia harus mengerti masalah pidana. Makanya kamu telepon pimpinan dulu, ya. Di loudspeaker misalnya, oke diizinkan, toh kan saya mengizinkan, gitu loh. Ya, nah, coba dukung aja. Coba. Kan juga harus memberikan suatu prosedur yang di tuan rumah ini fakultasnya tergantung dari fakultasnya. Ada waktu itu ada acara samaan atau masuk libur, nah mungkin fakultas bisa mengatur jadwalnya itu sampai konsultasi lagi dengan fakultas ini. Udah sering berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2013 tentang penetapan tanggal 1 Mei sebagai hari libur. Poin 1, Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei diperingati secara rutin oleh para pekerja atau buruh di berbagai wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin 2, peringatan Hari Buruh Internasional berguna untuk membangun kebersamaan antara pelaku hubungan industrial agar lebih harmonis secara nasional. Oleh karena itu, melalui ruang publik hari ini, kita ingin memberikan saran rekomendasi terkait permasalahan tentang agraria selama ini meresahkan rakyat. Ayo kita putar yang ini, kita putar, putar. Oke, saya menunjukkan kepada panitia untuk memutar film sekarang juga.
Waktu toleransi sudah habis. Mohon maaf. Mohon maaf. Kamu tahu perizinan? Kamu ada perizinan enggak? Izin sampai jam 9. Itu toleransi. Setengah 9 itu sudah toleransi dari pihak VIA sendiri. Mohon maaf, setengah 9 itu sudah toleransi dari pihak, karena belum ada titik temu untuk penempatan di sini. Iya, Pak. Sebelumnya, sebentar Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa sebelumnya, mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam. Semuanya. Mohon maaf, mungkin perlu saya sampaikan Pak ya, adik-adik, mohon dimengerti. Saya ceritakan jalur pertama, mengapa surat izin ini saya terbitkan. Jadi tolong dimengerti, kita bicarakan baik-baik. Saya yakin mahasiswa Brawijaya ini sopan santun dan punya etika yang baik, punya attitude yang baik dalam menyampaikan aspirasinya. Tetapi juga tolong dimengerti posisi kami sebagai pelaksana keamanan di lapangan. Jadi begini, film ini adik-adik mahasiswa menyampaikan kepada kami mengajukan proposal kepada universitas, dan saya selaku penanggung jawab untuk perizinan tidak langsung memberikan izin pelaksanaan ini karena tempatnya adalah di gedung VIA. Yang berhak mengizinkan itu adalah VIA. Saya belum mengizinkan. Kemudian ada Wadek 3, Bu siapa? Nah, itu saya tanyakan, film ini film apa? Tentang katanya saya lupa waktu itu kegiatan buruh dan lain-lain. Kemudian anarkis atau tidak film ini? Saya tanya seperti itu kepada siapa? Esa ya? Tidak, Bu. Pesertanya katanya dulu melibatkan seluruh mahasiswa atau EM universitas yang ada di Malang Raya. Namun karena ini untuk keamanan dan saya sebagai penanggung jawab keamanan sangat artinya bertanggung jawab sekali apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga saya bertemu dengan Wadek 3 bahwa kegiatan ini hanya untuk mahasiswa Universitas Brawijaya saja. Setelah cerita-cerita dari Wadek 3 waktu itu mengizinkan hanya sampai dengan 8.30, sehingga karena sudah dapat izin dari Wadek 3, saya selaku penanggung jawab perizinan menerbitkan surat izin berkaitan dengan keamanan dan lain-lain. Itu adalah kita membackup. Tetapi keputusan untuk dilaksanakan atau tidak ini adalah wewenang VIA. Ternyata saya tadi ditelepon Pak Puji bahwa mereka belum, artinya KPTU tidak ada perintah dari dekanat, saya tidak tahu dari PD3 untuk mendampingi acara ini dan untuk mengizinkan acara ini berlangsung. Jadi acara ini belum diizinkan oleh dekanat atau KPTU. Namun saya juga menyampaikan tadi bahwa mahasiswa sudah banyak, kemudian pemateri termasuk Pak Islam juga sudah hadir di sini. Itu ada dosen-dosen kita yang hadir di sini. Namun Pak Puji bersikeras bahwa tidak diizinkan karena belum berkoordinasi dengan bagian TU dari PD3. Nah, itu saya tidak tahu prosesnya seperti apa. Akhirnya saya berbicara, pasukan keamanan saya juga serba repot, harus mengamankan, sedangkan adik-adik mahasiswa ini ada anak-anak saya juga. Sehingga kalau sampai terjadi bentrok fisik karena emosional dan lain-lain, kan eman gitu loh. Sehingga akhirnya Pak Puji tadi mengizinkan sampai jam 8.30. Mari kita hormati keputusan ini secara bersama-sama. Adik-adik mahasiswa menghormati VIA, saya juga menghormati adik-adik menghormati kita. Adik-adik, acaranya memang saya tahu belum selesai. Begini saja, untuk sementara kita tutup juga sampai 8.30. Ini mungkin bisa dilanjutkan nanti, mengajukan permohonan kepada universitas untuk acara ini diulang kembali, mungkin di ruang lain bukan di VIA. Mungkin itu saya berikan solusi. Jadi tolong
sama-sama dimengerti keadaan kita di sini. Jadi saya mohon tolong petugas kami di lapangan juga hanya petugas lapangan. Adik-adik mahasiswa adalah putra-putri kami. Jadi semua kami harus mengamankan semua. Tolong hormati kami juga menghormati adik-adik. Tolong disadari keadaan demikianlah yang terjadi. Jadi memang juga sebetulnya salah panitia kok sudah berani mengadakan acara, belum ada surat terbit dari VIA. Tadi alasannya karena diambang-ambangkan tidak ada jawaban, tetapi seharusnya kalau memang tidak ada jawaban berarti kan panitia harus mencari tempat lain. Jadi ini semua sudah diakomodir semua. Tolong dihormati keputusan VIA, keputusan kami sebagai petugas keamanan di kampus Universitas Brawijaya. Jadi mohon dengan kerendahan hati saya, Ibu Marfuah, saya juga sama dengan teman-teman yang lain, saya selaku orang tua, adik-adik mahasiswa, kemudian dengan para materi untuk gimana saya harus bicara karena posisi saya juga serba repot. Jadi tolong dimengerti kalau memang nanti ada acara ini lagi, kita cari tempat yang baik, mungkin di Widyaloka secara resmi untuk, karena ini juga pembelajaran dari akademik Pak Islam, mungkin siap ya Pak ya kalau kita mencari waktu tempat lain. Nah itu beliau siap. Jadi sekali lagi saya mohon dengan kerendahan hati, ayo kita jaga Universitas Brawijaya malam ini untuk kita legowo, kita selesai sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi di mungkin ada pembahasan materi dan lain-lain, itu nanti kita tetapkan tempat yang baru, nanti di tempat yang nanti perizinan dilanjutkan kita ulang saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kepada para pemateri, kepada seluruh pihak, kepada adik-adik mahasiswa, dengan kerendahan hati saya mohon maaf dan mohon saya dimengerti, dan saya mengerti kekecewaan adik-adik mahasiswa. Tetapi pada prinsipnya kita Universitas Brawijaya tidak pernah menghalangi kegiatan mahasiswa sepanjang tidak ada kegiatan, tidak ada muatan politisnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan hormat saya mohon untuk bisa bubar dengan tertib, tidak menimbulkan gejolak apapun kepada panitia yang bertanggung jawab. Saya mohon dengan sangat untuk mengamankan kegiatan ini supaya bubar dengan tertib. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya dia. Ya. Teman-teman semuanya yang sudah ada di sini, kami perwakilan dari panitia Brafilm dan juga dari pengurus lembaga pers mahasiswa Dian Fakultas Ilmu Administrasi mohon maaf sebesar-besarnya dan minta maaf atas ketidaknyamanan ini yang filmnya tidak sampai selesai. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.